الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولوالدينا ومشايخنا ومعلمينا ومدرسينا ومربينا الأحياء والأموات لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين أشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد تشبيه القلب بالأرض تشبيه القلب بالأرض apa itu? Tashbih apa? Syabbaha yushabbihu tasbih. Apa artinya? Menyamakan, menganggap sama, mengumpamakan hati sama dengan bumi. Ya, hati kita ini laksana bumi. Sebab apa? Isi hati kita itu macam-macam. Bumi juga isinya semacam. Bahkan kapasitasnya lebih besar hati ketimbang bumi. Artinya kapasitas apa? Wadah. Wadahnya juga. Nah, dulu waktu saya ngaji fisika ada istilah kapasitas. Di biologi ada kapasitas. Daya tampung. Ya. Kapasitasnya berapa G? Itu bahasanya ada. Berapa GB? Ya, daya tampungnya hati itu melebihi bumi. Di dalam sholat taruhannya itu. Ya, yang tadinya nggak mikiri apa-apa, pas Allahu Akbar, wah, semua ada di hati. Ada mulai dari kunci, duit receh, stroke gaji, cicilan, wah segala macam ada. Makanya ada yang mengatakan as-sholat miftahu alladil huyub. Sholat itu kunci masuk dunia gaib. Ya, buktinya apa? Ya tadi, yang masa lalu, masa depan
yang tidak pernah terbayangkan ketika sholat jreng kelihatan semua ya sih. Iya, yang 27, yang 29, yang berapa tahun itu ini semua. Jadi taruhannya ketika kita sholat yang perlu dijaga pertama hati. Ya. Makanya dalam sholat ada ayat qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Wa innaha lakabiratan illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Salat itu sungguh berat. Kalau dirasa-rasa, pernah rasa salat berat nih? Pernah. Kapan beratnya? Iya. Sebelum salat. Iya. Sebenarnya bukan ketika sebelum sholat berat itu. Ketika lagi sholat lebih berat lagi. Itu sebabnya harus khusyuk. Khusyuk itu apa? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Hati khusyuk itu adalah hati yang yakin kalau dia akan ketemu Tuhan. Nah, jadi sholat khusyuk itu hanya bisa dicapai oleh orang yang yakin suatu saat ketemu Gusti Allah. Itu beratnya sholat. Kalau sekedar jengkelat-jengkelit sholat orang bisa semua. Tapi untuk meyakini kalau dia lagi ketemu Tuhan, nah itu. Karena selama ini ngajinya, kalau sholat ya sholat, rukun Islam, wajib dilakukan dapat pahala, tinggalkan dapat dosa. Hanya itu. Tidak pernah diyakini kalau sholat itu proses berhadap-hadapan dengan Tuhan. Menghadap Tuhan. Dialog munajat dengan Tuhan. Itu yang paling berat. Tidak kalau sekedar 3 rakaat, 2 rakaat selesai. Tapi meyakini kalau kita lagi berhadapan dengan Tuhan, itu persoalannya. Ya. Makanya kita bilang dia bukan arkanus sholat, tapi adabus sholat, asrarus sholat, dan lain-lain. Nah kalau kata Jamil sholat itu berat ketika ngantuk. Nah nanti pembahasannya ada di Quran itu. Cirinya orang munafik kalau mau sholat apa? Ini ayatnya gini. Idza qamu ilas sholati qamu kusala. Apa kusala itu apa? Kusala. Kaslan apa kaslan? Malas. Nah, kusala itu pepatuane kaslan. Ya. Kaslan itu bahasa berbahasa lezibon. Kaslan. Apa lezibon itu? Pemalas. Dan yafuzal kaslan. Tidak akan sukses. Tidak akan bisa meraih kebahagiaan sopo kaslan, orang-orang yang pemalas. Kalau malas saja nggak apa-apa. Kalau pemalas artinya apa? Ya kerjaannya malas-malasan. Nah orang munafik itu kalau mau sholat, engkau gitu loh. Ya Jamil lah, tipologinya Jamil. Alasan dengan tuh kemplong nyongyu, dorong mangan masa sholat. Nah, dan sholatnya itu harus rapat, untuk kemarin sholatnya lah. Nah, cabak, dasira, sholat.
Salat jamak. Wong kering lumpuh. Iya, salat jamak. Nah, itu. Nah, jadi kembali yang harus disiapkan ketika salat itu adalah hati. Makanya ada cara-cara yang diturunkan oleh para kiai guru kita ketika mau takbiratul ihram itu doanya apa? Baca qul a'udzu birabbin nas sampai selesai. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syaitan wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Baru sholli terus Allahu akbar. Hafal deh, Mil. Ilahi buru-buru komat sampai wudu. Jadi persiapannya begitu. Kalau ada orang nanya Pak Jamil kalau pengen sholat khusyuk, ikhtiarnya apa? Ya salah satunya itu. Persiapannya matang. Ketika mau takbir ada doa. Doanya dari Quran kan. Rabbi a'udzubika min hamazatis syaitan wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Ya Allah, jauhkanlah kami dari bisikan-bisikan setan dan mohon mereka dijauhkan, tidak datang ketika saya lagi sholat. Itu ya, dan datangnya bisikan itu tidak lain adalah di hati. Tashbihul qalbi bil ardi. Judulnya itu menyamakan hati dengan bumi. Walamma kanat al-jazubu mutatabi'atan ala al-qulub wa qahtun nufusi mutawaliyan 'alaiha jaddid lahu da'wata alata hadil ma'tabati waqtan ba'da waqtin rahmatan minhu bihi. Walamma kanat lan nalikane ana opo al-jazubu perkara kang tertarik iku mutatabi'atan melu manut alal qulubi ing atase pira-pira ati wa qahtun nufusi lan dorongan-dorongan nafsu iku mutawalian ngiringi alaiha ing atase ati jadid maka perbaharuilah lahu kadue jazub opo ad-da'watu doa alat hadil ma'dabati sebagai alat ikilah kebiasaan waktan ba'da waktin waktu demi waktu rahmatan hale dadi kasih sayang minhu saking Allah bihi kelawan ala tahadzil ma'tabah. Ketika kita manusia diberi ujian ya tentang hal-hal yang sifatnya dorongan hawa nafsu, maka yang perlu diperbaharui adalah meningkatkan kualitas sholat dari waktu ke waktu. Fala yazalu mustaqiyan taliban ila man biyadihi khairul qulubi. Fala yazalu maka terus-terusan selalu mustaqiyan hale disirami taliban hale
ulati ila man maring zat biadi iku ing dalam kuasa man ghaisul qulubi utawi pendingin hati, wasak yuhalan utawi nyirami hati iku mustamtiron hale dipai udan sahaim rahmati ing piro-piro awan kasih sayangi Allah li Allah ya bisa ya kan li Allah ya bisa supaya aja kering apa sesuatu anbatahu kang wis numbuhaken sapa Allahu ing ma lahu kadhe manusia tilkal rahmati ing ikulah kasih sayang min nabatil imani saking tanduran iman. Di sisi lain salat yang kita lakukan itu laksana hujan kasih sayang yang tugasnya apa? Menyirami tanaman keimanan supaya tidak kering. Itu karena apa? Iman dan amal itu tidak boleh pisah. Kalau pengen iman kita kuat, maka ibadahnya harus banyak. Ya. Kalau iman kita kering, ibadahnya harus banyak. Ibadah itu buah dari keimanan, ya. Tapi kalau ibadahnya sedikit, ya imannya nanti kering. Makanya supaya imannya tidak kering, ibadahnya harus sering-sering, walaupun sedikit. Ya, sering-sering ibadah supaya imannya subur. Nah, kalau pengen kuat, selain ibadahnya yang sering-sering, juga harus sering-sering ngaji, belajar, cari ilmu. Sehingga 3 serangkai, ilmu, iman, ibadah. Ilmu supaya menyinari iman, iman untuk mendorong orang beribadah, ibadah untuk menyuburkan keimanan. Gitu, rangkaiannya begitu. Nggak bisa ilmu dewek, ibadah dewek, iman dewek belum bisa. Karenanya setiap kita ngaji, belajar, kuliah, nawaitunya apa? Dia untuk supaya bisa ibadah. Begitupun cari nafkah supaya bisa ibadah. Nah, dengan ibadah itulah iman terpupuk subur. Nah itu. Wa kullal ihsani wa ashbihi wa samarihi wa li alla tanqati'a maddatun nabati minar ruhi wal qalbi. Wa kala'ul ihsani lan utawi kala ngerti kala suket ngerti kala suket cukut ya suket itu cukut jambe cukut ku comot iya jare jambe cukut di bawang belajar jare kala ya suket di bawang. Wa kala'ul ihsan ini di mana-mana rumput itu simbol hama ya. Dan iman itu ada hamanya, ada rumputnya. Kalau ihsan utawi kalau ihsan wa asbuhu wa samaruhu wa asbuhu lan hamae wa samaruhu lan buah-buahe.
hasilnya ihsan. Semua harus dipupuk dengan cara ibadah, khususnya sholat. Wali Allah tanqati alan, supaya aja putus apa maddatun nabati, isi tandur-tanduran, tanam-tanaman, minar rohi, dari roh, wal qalbi, dan hati. Wala yazalu, maka terus-terusan apa al qalbu, hati, istisqa'i, ing dalam istisqa. Apa istisqa min? Hujan. Hati roh kita akan dihujani, wastimdori hakala daiman, lan dihujani daiman, selama-lamanya. Yasku ila rabbihi jadbuhu, yasku mengadu ila rabbihi maring pangerane apa jadbuhu, daya tarike, waqahtuhu, lan dorongane nafsu, wa daruratuhu, lan ngrasa butuhe, ila suqya rahmati, maring siraman sayange Allah, wa ghaisu birrihi, lan tetesan hujan kebaikan Allah. Fahadha, maka utawi ikilah kabeh iku dakul abdi, kebiasaane hamba, ayyama hayati, di hari-hari kehidupannya. Nah itu. Fal qahtul ladzi yanzilu bil qalbi wal khawlah, utawi penyakit kang turun di dalam hati, wal khawlah, adalah salah satunya adalah khawlah, lupa. Yaitu penyakit atau hama bagi keimanan kita, bagi hati kita, terutama kalau lagi sholat, adalah khawlah alias lupa. Lupa apa, Bil? Lupa kalau kita lagi sholat, ya kan? Kita lagi sholat tapi nggak sadar kalau kita lagi sholat, sehingga yang diingat-ingat bukan bacaan sholat, bukan gerakan sholat, bukan yang kita sholati, yang diingat-ingat malah yang lain-lain. Itu yang paling sering, dan yang paling berat adalah lupa. Wal ghaflatu hiya qahtul qulubi wa jadduha. Wal ghaflatu maka utawi lupa, kelalen, jadi jabil sih. Lupa itu ada ghaflah, ada sahwah. Sahwi, sujud sahwi itu kan, itu lupa, sekedar lupa biasa. Tapi kalau ghaflah, lupanya sudah parah lupanya. Ya lagi Ramadan besok jam 9 tem. Itu lupa, bukan lupa sahwi, itu namanya ghaflah. Lupa yang parah. Makanya ada kiai dulu mengharamkan gaple itu. Ya, gaple itu asal katanya ghaflah. Ghafala yaghfalu ghaflah, gaple. Bahwa gaple. Ya. Wa madamal 'abdu fi dzikrillahi wal iqbali 'alaihi. Wa madamalan, terus-terusan continue sapa al-'abdu hamba fi dzikrillahi, dalam zikrullah, wal iqbali, lan ngadep alaihi, ngatasé Allah.
Anda ngerasa belebat lagi sholat ngadep Gusti Allah, ngerasa apa? Ngerasa sholat baeta, ngerasa menghadap Gusti Allah, ngerasa laporan di Gusti Allah, absen di Gusti Allah, tak sekedar sholat. Itu persoalannya. Ada yang orang sholat sekedar ya sholat bala umum. Ada yang nawainya menghadap Tuhan. Ada yang nawainya lapor sama Tuhan. Ada yang nawainya bersyukur. Ada yang nawainya mencintai Tuhan dan lain-lain. Nah, minimal ketika kita sholat, kita merasa atau niat menghadap Gusti Allah. Karena ketika azan panggilannya apa? Hayya 'alas shalah. Kemarilah sholat. Nah, maka kamu harus nyambut, harus merasa ketika sholat itu menjawab panggilan Tuhan. Nah, ketika menjawab, niat. Terus niatnya apa? Itu saja. Maksudnya kan kalau ketika sholat hajat karena pengen minta sesuatu ya, ketika sholat itu harus merasa ngobrol ngadep dengan Gusti Allah. Ya, cuman ya sholat hajat ongkong niat tembo yang dilakukan juga embo kan. Kalau meminta itu berarti yang diminta ada di mana? Di depan. Terus nanti nggak sholat hajat ngadepin siapa? Waduh, ya. Perangsanya Gusti Allah di mana? Perangsanya ente. Hati dari depan. Waduh. Bisa nedong ambil di kabel, priben. Alhamdulillah bakal dikabul. Kadang. Enggak, menurut ente kalau ente minta doa kepada Allah kemudian tidak dikabul, introspeksinya apa tuh? Enggak, introspeksinya apa, kesalahan ente apa? Ketika lagi doa tidak dikabul tuh, kesalahannya di mana? Kira-kira Mil? Sungguhannya, Pak. Sungguhannya, cirinya kesungguhan? Sungguhan khusyuk, Pak. Khusyuk. Cirinya khusyuk? Nilai ta'ala. Kan gini. Itu dipanggil kepala atasan. Menghadap kan? Menghadapnya muka saja tak jiwa raga. Nah itu persoalannya. Sholat tuh begitulah. Nah, kalau menghadap atasan cuman kepala doang, muka doang, hatinya kemana-mana, ya tidak ada koneksi, tidak nyambung. Ya, sholat pun begitu. Yang namanya iqbal itu artinya menghadap, menyambut yang dimaui Tuhan. Maka akan lahir khaisul rahmah, hujan kasih sayang. Tuh. Yanzilu kang temurun alaikal matoril mutadarok, seperti air hujan yang terus-terusan, tidak putus-putus. Fa idza ghafala nalahu minal qahti bihasbi ghaflati qillatan wa kasratan. Fa idza ghafala maka dalekane lupa, kelalen, nala kang merkoleh sapa wong ing ghafal minal qahti saking dolongane nafsu bihasbi ghaflati kelawan kadar kelalene manusia kelatan sedik wakasfatan lan akeh. Kadar ingat sama Allah itu menentukan pahala dalam sholat.
kadar lupanya kita kepada Allah juga menentukan turunnya kasih sayang Allah. Jadi sebenarnya kalau kita mau menginsafi, ketika kita sholat ingat lupanya, ingat Allahnya banyak, ya dijamin kasih sayang yang kita terima pun banyak. Ketika sholat kita ngerasa berhadapan dengan Allahnya lebih banyak, ya dijamin akan ada dialog yang lebih banyak. Itu sebabnya ukuran ibadah itu ditentukan oleh kualitas sholat. Wa idza tamakkanat al-ghaflah minhu wastahkamat sholat arduhu khuraban mayyitatan. Nah ini wa idza tamakkanat maka nalikane kokoh apa ya, kuat opal ghaflatu lupa minhu saking Allah wastahkamat lan dadi kokoh sorot maka dadi opo arduhu bumi hamba iku khoroban maitatan. Khoroban artinya apa? Hancur, kena gempa lah. Maitatan, mati. Kalau yang lebih banyak lupanya ketika sholat, ya dijamin hati kita yang laksana bumi itu akan ya gempa bumi, longsor, jadi bumi yang mati. Begitupun hati kita ketika sholat, hati kita lupa kepada Allah, maka hati pun jadi mati. Nah kalau hati mati, bisa Allah ngomong macam-macam, kerungu belum? Ya beli kerungu itu. Makanya jaga hati. Wa sunnatuhu jardaun ya bisat. Wa sunnatuhu lan utai kebiasaane hati yang mau kang lupa iku jardau ya bisatun laksana kayu yang kering. Wa hariqus syahawati ya'malu biha min kulli janibin as-sama ini. Wa hariqus syahawati lan utawi bakare piro-piro kepengenan iku ya'malu fiha berlangsung fiha ing dalam syahwat min kulli janibin saking berbagai arah as-sama ini laksana piro-piro racun. Nah, di dalam sholat selain harus ada keyakinan menghadap Tuhan, jangan lupa godaannya selain lupa adalah adanya keinginan-keinginan selain mardhatillah. Nah, keinginan-keinginan yang timbul ketika sholat itu harus ditekan serendah-rendahnya. Jangan sampai lagi sholat, proses ibadah, ada keinginan, ada kebutuhan duniawi, ya itu. Sholat ya sholat baik, agar ditumpaki karo iming-iming keinginan nanti kalau sholatnya rajin jamaah pahalanya sekian, nanti dapat surga macam-macam itu. Oke. Alhasil ya hati itu laksana bumi. Karenanya sebelum sholat, selama sholat, setelah sholat, idealnya hati yang harus selalu dijaga, dipelihara. Jangan sampai satu, ketika lagi ibadah, lagi sholat, jangan sampai lupa kepada Allah.
Yang kedua, jangan sampai lagi sholat memasukkan kepentingan-kepentingan selain mardhatillah. Allah alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu. اللهم ألهمنا رشدنا ونعوذ بك من كل شر نفسنا. اللهم زينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم انفع بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا هدى. اللهم اصلح أمة نبيك سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة نبيك سيدنا محمد. اللهم اغفر أمة نبيك سيدنا محمد. اللهم انصر أمة نبيك سيدنا محمد. اللهم استر أمة نبيك سيدنا محمد. اللهم اشف مرضى أمة نبيك سيدنا محمد. اللهم ارزقنا شفاعة نبيك سيدنا محمد. اللهم اجعلنا من خيار أمة نبيك سيدنا محمد. اللهم بلغنا الوصول إلى نبيك سيدنا محمد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.